kapan ini ledakan juga. Betul, 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 betul. Sambil nungguin, Mbak. Sambil nungguin, ntar kalau udah selesai masa nifas kan udah bisa ingeng lagi. Iya. Besok saya ke Indramayu udah. Sudah langsung melancar sampean, meluncur. Lagi. Oke. Ada kasihan ada satu yang tangannya udah menghitam itu. Kenapa itu Koko? Kalau boleh tahu. Diabetes gagal operasi. X mana? Taiwan. X Taiwan. Iya. Besok aku telepon aja kalau Cece mau video foto, kasihan banget ya. Dia sekarang posisinya dia udah ngeluar duit seluruh yang dia dapat dari Taiwan, dia udah keluarin buat perobatan. Tapi gagal. Nah, sekarang dia dikasih 2 opsi, akuntansi, itu tangan hilang, kalau enggak nyawanya yang bisa hilang. Aduh. Tapi dia udah nggak ada duit. Nah, udah habis semua kan tuh, operasi pertama, kedua gagal 2 kali. Oke, dari Indramayu nggak ada paket kayak Jember ya? Kalau di Jember itu kalau nggak punya BPJS itu ada J-Keren. J-Keren itu totalitas nggak ada bayar sama sekali kalau PMI. Kalau PMI yang baru pulang, mereka tuh nggak mungkin ada yang namanya BPJS atau KIS. Sebab mereka tuh tidak termasuk orang yang kurang mampu. Nah, akhirnya mereka tuh harus mengeplay ulang. Enggak, kalau di Jember itu Koko, jadi kalau khusus untuk Jember ya, ada kejadian apapun. Kalaupun tidak punya BPJS, di Jember itu ada namanya J-Keren. Langsung masuk rumah sakit, tidak perlu bayar 1 sen pun. Ambulan apapun. Jember. Dramanya kurang tahu ya, nanti makanya saya mau nanya. Biasanya dari dinas sosial atau dari bupati, nggak ngeluarin uang sama sekali Koko. Walaupun baru atau lama, kalau PMI ya. Apalagi mereka tidak memiliki KTP ataupun BPJS. Di Jember, totalitas nggak bayar. Woi, berarti lebih mantap tuh yang di Jember. Jember mantap ini, Pak Hendy ini sudah, karena saya sendiri ngelihat kasus per kasus itu, Jember ada J-Keren yang tidak perlu membayar. Cece lagi di mana sih nih, Hong Kong? Jember saya, masih di Jember. Jember di mana? Jawa Timur ya? Iya. Jauh. Iya, nggak apa-apa wes. Lain kali aku kalau ke Jakarta nanti nyari kamu lagi. Iya. Jadi kalau di Jember itu benar-benar totalitas. Bupatinya itu turun ke bawah, melihat keadaan mana yang tidak sesuai langsung di jos. Itu bupatinya Jember yang sekarang. Itulah bupati begitu perlu dilestarikan itu. Ini siap-siap. Mungkin Koko juga bisa nembusin di Snaker sana, Koko. Oh, sorry, bukan di Snaker, di Dinsos, sorry. Halo? Saya ada yang nggak sudah suaranya atau gimana? Wen? Aku rano suaranya dia beda. Ada. Oh, lah sing lainnya Koko Faisal gak ada suaranya? Ada, ya ampun, Mbak. Lem biru, Mbak. HP-nya lem biru. Enggak, TikTok memang aneh TikTok ini. Hello. Lagi error dia, iya. Nggak usah disalahnya HP-ku. Nah, kalau tak salahin Mbak Engo, ya aku kok Mbak Telatu maneh. Oke, Koko Faisal ini selama ini kan Koko masih fokus sama istri nih. Kasus terbaru selain yang diamputasi tangannya, ada lagi kasus yang miris nggak Koko? Banyak. Pengaduan kita soalnya nggak off. Oh siap, apa aja nih kalau boleh tahu? Kemarin ada yang jatuh, ada yang kakinya patah dan ditawan, ada yang jatuh dari lantai 2. Itu ada. Cuman kan nggak semua saya kontenin. Soalnya kan kalau kita ngerasa nggak bisa ngebantu maksimal, ya sudah saya nggak kontenin. Kalau saya konten itu karena memang ada tujuan saya. Okay. Apakah itu berupa saya galang dana atau mungkin butuh perhatian dari instansi mana. Nah waktu itu kebetulan kan memang bini lagi repot-repotnya. Jadi kalau konten begitu juga kayak gimana ya? Betul. Punya dampak negatif. Nah, dampak negatifnya tuh mungkin ya. Jadi ya nggak dulu dah. Ya tetap saya bantu, cuman nggak saya ini nggak saya up. Oke. Dan kemarin nih Koko ada isu tentang, bukan isu ya, sudah terjadi nih tentang Taiwan yang pergi ke sana demi pacar. Banyak sih. Bukan akhirnya mengakhiri hidupnya. Oh itu saya tahu. Ya, kan itu ada salah satu temannya yang menghubungi saya. Dan kebetulan kan ini meninggalnya tidak wajar. Karena itu saya juga tidak berani ngomong apapun. Dan saya kan tidak tahu tentang Taiwan. Ya, itu aku dapat kabar sih. Nah, jadi saya pribadi nggak berani ngomong. Dan akhir-akhir ini di Hong Kong ini juga banyak teman-teman yang pacarnya ke Hong Kong.
ketemu sama Mbak Kunti, terus akhirnya lupa keluarga. Iya, iya Mbak Vera, di tempat saya banyak kuntinya. Karena kemarin kan waktu pemilu itu pakunya nggak dibalikin, jadi pada bertebaran kemana-mana Mbak Kuntinya di Hongkong. Jadi habis pemilu, aduh anak-anak habis nyoblos nggak dibalikin pakunya. Makanya Mbak Kuntinya itu beroperasi terus. Jadi saya sudah mengingatkan mereka agar jangan sampai terjadi seperti yang di Taiwan. Taiwan ngeri sih kalau kasus yang begitu, karena gue sengaja nih konten yang aib-aib begitu kemarinnya ya. Ketika saya konten tuh malah dapat pengaduan banyak keluarga di Indonesia yang tersakiti dengan kelakuan mereka di Taiwan sudah berubah banyak. Wah kayak serem. Cuman ya Itu sekarang di Jepang juga udah mulai marak nih. Apa itu? Itu yang seperti itu tadi tentang proses Mbak Kunti itu. Loh, masa Mbak Kunti habis pemilu berani ke sana? Pakunya lepas berarti? Jangan salah, Mbak Kuntinya sekarang kerjasama sama suster ngesot. Tidak kan. Itu Enggak, berwagel ya? itu gini loh Mbak, sekarang itu udah mulai, maaf ya mungkin yang di negara-negara lain juga ya. Yang sekarang lagi kasus-kasus masalah yang di Hong Kong, di Taiwan, maaf ya, mungkin ada yang pelarian dari di Hong Kong, Taiwan yang lari ke sini, ujung-ujungnya banyak juga yang jadi seperti itu. Kemarin tuh ada sempat yang kayak gini, masalah kan udah bersuami istri di Jepang nih. Terus, maaf juga nih, ada yang dari pihak Hong Kong datang ke sini. Terus dijadikan pelakor. Lah ternyata hamil. weh, mantap itu. Kan? Kok mantep gimana? Terus pas hamil itu tadi, otomatis siapa yang disalahkan toh? Ya pihak si penebar paku dong. Orang Loh. pakunya dia sekali tembus pakunya muncrat darahnya kemana-mana ya toh. Nah, dari itu tadi mau tak bikinin kasus. Aku takut Mbak. Yowis, takutnya apa? Pertama, nama si suami nanti ini jelek. Yang kedua, pihak negara yang dibawa-bawain nanti juga jelek, ya toh. Terus di sisi Tapi lain, Mas, kalau yang Jepang baru denger aku urusan kunti-kunti kayak gitu. oh jangan salah Mbak, kita kan levelnya Kalau 18 yang plus. banyak selama ini ya, kalau di Jepang yang banyak itu selama ini Suster ngesot. enggak. Misalnya saya menikah, suami saya orang Jepang, terus nanti saya pacaran lagi sama orang Indonesia, itu banyak. Oh, di Hongkong banyak itu Mbak. Banyak, di Hongkong banyak itu. Tapi kalau masalah suster ngesot sama Mbak Kunti, terus pakunya yang kemana-mana itu belum tahu ya. Ini cerita baru dari adikku. Mungkin karena adiknya jalur gendeng. Yang aku mau ini tuh aku mau titipin sama Ko Faisal sama Mbak Yuni. Siap. Aku banyak kenal juga teman-teman dari Hong Kong sama dari Taiwan dan mereka rata-rata TNI. Siap. Aku cuma mau nitip gini doang. Dari 2019 sampai sekarang itu korbannya masih tetap banyak. Tentang apa itu? Korban. Iya, biasa kalau sudah menjelang pemilu, kenal relawan ini tuh, nah nanti dimintain duit, nyumbang inilah, nyumbang itulah, dipacar-pacarin, pacaran. Akhirnya giliran pemilu udah selesai, nangis-nangis, duitnya habis buat si ini sekian, buat si ini sekian. Koko Banyak Faisal dengar? Koko Faisal ini dengar di Taiwan? anak Taiwan, anak Hong Kong banyak Mbak. Aku makanya aku suka ini. Jangan Mbak, boleh ikut ngobrol soal politik tapi nggak usah ikut-ikutan sampai ke sananya. Duit dikumpulin. Kalau saya belum pernah mendapat pengaduan ini ya. Iya, kan saya belum. Selamanya kamu itu muda, nggak selamanya kamu itu bisa kerja terus loh. Aku bilang. Ada yang dengar nggak Koko Faisal? Aku nggak dengar ini tentang ini. Saya juga nggak dengar. Ada kok yang di Taiwan nangis-nangis 2019 kemarin pacaran sama orang, maaf ya, dari instansi. Oke. Keren. Tapi dipacarin, mau dibikin kos-kosan. Oke. Kalau sama bos PT pernah gua, tapi kalau ini nggak ada. 200 juta lebih. Kalau tempat saya aneh, tempat saya ada tuh yang Nangis pacaran. doang bisanya.
tempat pacaran sama bos PT, pacaran sama sponsor, nah itu ada. Tapi kalau soal pemilu nggak ada. Gue udah kasih tahu kalau orang instansi lu mau laporin ke Pacaran sama TNI KW banyak. TNI Mau KW, sama- betul. Kalau TNI KW ada Mbak Vera. Tapi kalau pemilu itu enggak kayaknya. Kalau di Hong Kong, ada Mbak. oke. Taiwan banyak, Hong Kong ada yang aku kenal. Oke, apakah karena ambisi kita ingin memiliki pasangan, maaf, notabene punya pekerjaan lebih baik dan mereka tidak mau sama Enggak. Pak Ijo, sama Tugimin, sama Mending punya pekerjaan Mbak. Enggak. Kalau menurut Kalau aku sih ngelihatnya mereka tuh cuma butuh temen ngobrol itu aja loh. oke. menurut gua malah beda loh. Menurut gua gini loh. Setiap manusia memiliki KTP di usia 17-18. Betul nggak? Betul. Karena mereka puber pada saat itu. Nah, di saat usia seperti itu, mereka tuh sudah memiliki yang namanya kebutuhan. Heeh. Nah, karena kebutuhan itu tidak terpenuhi, akhirnya ketika sampai di Taiwan pun mereka melakukan hal itu. Karena gimana pun kalau kita ngomong, kebutuhan itu sangat penting ya. Kalau Kebutuhan tidak apa itu? dilaksanakan, kebutuhan kongkek. Nah, kita nggak boleh ngomong nanti kena ban. Kebutuhan kongkek itu perlu. Nah, kalau tidak, mereka bisa sakit. Ah, kalau yang udah lama tidak kongke, yang cowok udah tahu lah sakitnya apa. Ya, yang cewek sakitnya apa kita juga paham lah. Jadi kalau mau kita halangin itu juga susah. Kok jalurnya ke sana sih? Sebentar, sebentar. Saya tuh pernah menjanda ya. Saya tuh cerai sama suami saya. Nggak gatel-gatel amat kok. Setiap manusia beda-beda. Ada yang bisa mengontrol, Cek. Ada yang nggak bisa. 8 tahun, saya juga nggak menggatal. Oke, makanya ini kita forum guyonan ya. Kita nggak membahas yang Gini, Miss, serius-serius. tadi saya mau nanggapi tadi yang pemilu tadi ya, biasanya sih kalau ada orang deket dengan sesuatu tokoh, pesohor, cewek itu kayak merasa bangga gitu loh, Kak. Oh, Punya berarti yang diomongkan pacar, Mbak Vera itu benar. seorang tokoh. Nah ya bangga, terus habis itu otomatis kan sudah dibuat nyaman, cinta. Kalau pacarnya butuh, aku mau pemilu butuh dana karena wis cinta, karena wis icrik tadi. Jadi duitnya yang diledek. Mending kalau toko Mbak. Ada yang mereka pacaran itu online loh. Upload PCS. kaos doang gitu loh. Kadang-kadang Oh, malah. PCS tuh aku juga bingung. PCS. Apa enaknya? Secara virtual. Iya. PCS. Ini kok namanya juga video call silaturahmi. Gue sama yang kayak gitu-gitu masih nggak masuk akal sampai saat ini. Kenikmatannya dapat di mana gitu loh. Nah, itu dia. Itu ngobrol aja sendiri gitu. Kenapa harus pakai VCS gitu? Itu kan sekarang PCS itu kan kasusnya banyak. Kok belum gak iso ditangkap ya Kak ya? Kenapa ya Kak ya? Oh, saya pernah laporan sama Pak Korbannya Jenderal nih. VCS Ini itu loh. ini kasus tadi apa Nah, video call silaturahmi apa tadi? Jadi Asmi mau Yo. itu jadi keplak. Oke, video silaturahmi. Saya pernah melaporkan pada salah satu jenderal berbintang. Tahu nggak apa yang dikatakan? Kenapa saya sangat sedih sekali? Ngapain dilaporkan dong mereka kalau sama-sama enaknya? Kan saya bilang, Pak, ini di penjara loh orangnya. Ya nggak perlu diviralin, Mbak Yuni. Kan itu ranahnya sudah beda, mereka menjalin asmara. Tahu nggak? Dalam hati saya tuh kalau ada bom 7 sudah meletus semua. Jadi, Karena sama dewasa Mbak, nggak bisa kita. tapi sebentar. Inilah yang dikatakan oleh Pak Martin. Ini yang dikatakan Pak Martin. Waktu kasusnya Faruk, kemanapun kita melaporkan jawabannya itu masalah cinta hati. Tapi ini ada indikasi penipuan massal. Kan memang diniati untuk menipu atas nama cinta. Iya. Jadi semua saya melaporkan kemanapun dibenturkan dengan kata-kata cinta. Jadi kita nggak bisa bergerak. Tapi waktu itu Bang Martin bilang, kalau korban lebih dari 10, kenapa saya bilang kalau korban lebih dari 10, Bang Martin mau menerima pengaduan itu, karena satu hal, itu sudah konteksnya bukan tentang hati dan cinta. Jadi itu ada niatan untuk membodohi dan menipu. Inilah yang tidak dipahami oleh kita. Iya, unsurnya kan sudah ada. Lagi. Indikasinya adalah penipuan, bukan hanya cinta gitu loh.
Kita dibodoh-bodohi. Nah, iya, Makanya iya. aku selalu ngomong di adikku, kowe iki serabi rasa kakek pola keplandasmu. Jadi lek masalah wong wedok, ora usah kukur-kukur we wadul di bojomu. Rasa ngomong wis silent awakmu rasa. Jadi sekali lagi kita nggak tahu Mbak, karena selingkuh itu tidak bisa diketahui. Selingkuh itu di hati. Feeling, merasa nyaman. Saya ada suami saya di sebelah, saya juga bisa selingkuh kok. Dengan saya memikirkan laki-laki lain. Ileng kan Mbak ngomong, selingkuh itu bukan di atas ranjang. Selingkuh itu saat pikiran kita membayangkan laki-laki lain. Itu sudah selingkuh. Diakui atau tidak? Karena saat kita memikirkan, waduh Koko Faisal kan ganteng. Bojone ayu, tapi aku cek gelem Koko. Nah, itu kan sudah pikirannya ke sana. Tapi percayalah, saat kamu memikirkan laki-laki lain, suamimu juga memikirkan wanita lain. Itu prinsip ya. Jadi saya tuh pernah, aku ngebayang no laki-laki ganteng, bayang netok, kok bojoku kok digondol Mbak Kunti. Jadi saya balik lagi. Kenapa saya mengontrol diri saya? Benar nggak Koko? Koko pernah nggak ngebayangin orang lain? Tapi banyak anak-anak saya itu mereka tuh malah berpikir ke arah BTS loh. Anak-anak ARMY itu banyak loh pasukannya. BTS itu apa lagi? Wah, Hati-hati, Miss hati-hati, Miss hati-hati, Apa? bahas ini hati-hati, bahas ini hati-hati, Korea, bahas ini hati-hati, hati-hati, jangan bahas, skip, bahas lain, jangan ini, bahas, jangan serem, jangan, yang lain. Arek-arek iki mau mesti oke rahasiane lho. Miss, jangan Miss. Nggak usah. Jangan, skip, bahas lainnya, Saya jelaskan dulu biar Missnya ngerti, Miss Yuni. Jadi BTS ARMY ini adalah mereka punya fanbase-nya besar. Dan itu benar-benar rame banget, anak-anaknya tuh serem banget. Nah, mereka ini juga memang bisa dikatakan fans fanatik ya, karena mereka sangat mencintai idolanya itu. Mereka juga setiap hari mikirin Jimin. Ini konteks yang tadi saya mau barengin ya. Hah? K-pop ya, K-pop. Jadi saya nggak bisa mencetakkan dengan yang tadi itu. Kalau cuma dipikirkan dianggap selingkuh, nggak pas tuh kayaknya. Enggak pas ya? Omongan saya enggak pas ya? Kecuali kita mencintai ya, kita mencintai dan ingin memiliki. Sebentar Koko Faisal. Di awal saya katakan, seseorang itu membayangkan dulu, baru mencintai, baru ingin memiliki. Contohnya, Kalau memiliki selingkuh. makanya kan awalnya kan membayangkan dulu. Oke, saya membayangkan ini, wah ganteng nih. Setelah membayangkan, kenalan aja deh. Mbak, saya sudah punya istri. Nggak apa-apa, cuman kenalan aja. Masa nggak mau sih? Kenalan nih. Akhirnya PDKT. Uangmu uangku. Akhirnya kirim nih uang. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Akhirnya tak madu mau nggak? Nggak apa-apa, dimadu. Itu awal loh. Setelah dinikahi, dia akan merampas kekuasaan istri pertama. Percaya atau enggak? Dia tidak akan mau jadi yang kedua. Percaya, Betul. Bahkan pelakor pengen diakui. Betul. Makanya pelakor yang ditawan lebih galak daripada istri aslinya. Wah, pengalaman Banyak itu pelakornya saya teleponin. Kalau setiap ada pengaduan kan saya pasti teleponin nih yang diduga menjadi selingkuhannya. Pas gue teleponin, alah, apa pelaporan kita loh, dia sama istri sudah begini dan kami saling mencintai gitu loh. Jangan dihalangin. Bilang sama istrinya, sudahlah ngalah aja, kenapa sih? Ada loh. Ada loh, serem loh. Masih ada rekamannya. kok ngeri ya? Ini aku mau tanya nih sama Ko Faisal sama Mbak, di Hong Kong sama di Taiwan itu perhukuman yang tentang pengadilan itu ketat banget nggak sih? Kayak di Jepang. Apa? Tentang pengadilan hukum tentang di Hong Kong sama di Taiwan. Ketat nggak sih? Kuat nggak sih? Kalau di Hong Kong kuat. Kalau di Taiwan ada yang aneh, ada yang kuat, ada yang enggak. Misal, ada yang keanehan nih. Kalau di Taiwan mereka membuat video kongke, video iclik. Nah, kalau sama-sama mau direkam terus kesebar, selama mereka tidak melapor, itu nggak ada masalah. Dan pelakunya ini nggak bakal ada kena masalah kalau mereka melakukannya sama-sama suka. Misal nih, saya bikin video iclik, saya posting di story saya nggak bakal ketangkep.
Aneh nggak? Ingat nggak dulu kasus Sugiono yang di Taiwan pernah viral? Itu dia memposting videonya sendiri di story-nya dia. Dan dari story-nya dia itu viral. Dicuri sama orang. Tapi pelakunya nggak masalah, nggak bisa dipidanakan. Kalau Indonesia kan ada undang-undang ITE. Ada juga undang-undang kesusilaan lah. Di Taiwan nggak ada. Unik ya. Makanya di Taiwan viral banyak sekali sekarang video istri-istri. Banyak. Dan itu mereka tidak bisa dipidanakan. Gak paham saya itu malah. Nah, kalau dibawa ke Indonesia juga nggak bisa. Kenapa? Karena mereka melakukannya tidak di Indonesia. Betul. Di Taiwan, di negara lain. Sekarang ini ada lagi nih. Ini dibahas next time wae lah. Wes tak keplak biasa nih Mbak, wes kadung kuping tak pasang. Tak keplak kon kok ya iki biasa iki lek ngomong separuh giyeting ngawur. Yo ya Allah, sebel deh aku ya. Terus tentang masalah ini, Mbak. Penipuan. Tentang masalah penipuan. Kalau misal penipuannya terjadi di Jepang, pas waktu dia pulang di Indonesia itu bisa dipenjarakan nggak di Indonesia nih, Mbak? Piye masalah Masalah penipuan di mana? di Jepang tentang keuangan. Yang menipu orang? Orang sesama-sama Indonesianya, tapi enggak, ini masih belum bisa jelas dia itu termasuk tergolong penipuan atau enggaknya. Bisa. Jadi kayak gini. Bisa. Oh, bisa kayak gitu. Oke, Jadi ini terjadi di Hong Kong ya. Seandainya saya menipu Weni nih, kan di Hong Kong hukum Hong Kong tidak peduli nih kalau saya melaporkan panjang kali lebar nih, karena Weni itu mungkin kaburan, terus saya adalah orang permanen, mungkin akan berakibat fatal Weni di penjara karena saya dan Weni beda ya. Karena saya permanen, dia bukan, saya bisa melaporkan. Tapi kebanyakan kalau Cece sama Cece mereka kan enggak nih. Nah, tapi kalau pulang Indonesia, apakah saya sebagai warga negara Indonesia bersama Weni itu bisa dituntut? Bisa. Walaupun kejadiannya di luar negeri dan buktinya ada dan kalian adalah warga negara Indonesia. Oke. Terus? Soalnya ada kemarin kan kasus kayak gini nih, Mbak. Satu, masalah tentang kayak daftar kartu. Jadi tentang pendaftaran kartu. Jadi si pihak Indonesia ini dia kerjasama dengan orang negara lain. Orang negara lain ini tadi memberikan komisi sama dia. Yang orang pihak pertama nih. Dia suruh nyari kayak sales. Ya saat ini orang warga negara kita ini kayak sales. Dia ini nyebarin ke warga negara kita semua nih. Kamu sini daftar pakai data kamu masukin ke tempatku. Nanti aku kasih uang segini. Nah, otomatis oke lah, aku kan lagi butuh duit nih, yang orang lain tadi kan. Terus dia masuk ke yang nomor satu ini tadi, disebarkan ke yang lainnya akhirnya ikutan. Lah, setelah data dirinya dia, otomatis kan sama dengan jual Identitas. data dulu itu, Mbak. Betul. Iya kan? Betul. Nah, diserahkan sama yang satu ini. Yang satu ini tadi, dia dikasih lebih besar lagi sama pihak yang negara lain tadi. Bukan Jepang loh ya ini. Orang negara lain kerjasama sama orang kita ini tadi. Dikasihlah komisi sama dia. Terus yang satu ini tadi nggak tahu, alasannya nggak tahu. Ternyata orang negara lain itu tadi datanya mereka itu dipakai buat belanja online. Dengan menggunakan data diri yang anak-anak beli ini tadi seharga misal 3 juta, 5 juta itu tadi kan. Pencucian uang itu jatuhnya. Pencucian uang tadi, istilahnya pencucian uang lah. Nah, terus kan udah dilaporkan pihak posisi ini nih. Yang mau nggak mau data-data mereka yang udah masuk ke situ kan mereka nggak mau kan harus bayar. Betul. Padahal mereka sama sekali nggak pernah belanja online atau gimana. Tapi kan ada data mereka. Betul. Nah, kalau secara hukum sini kan dia menyerahkan data mereka nih sama pihak penjual kartu tadi. Mau nggak mau mereka harus bayar lah. Kalau nggak mau bayar ya pulang ke Indonesia didepor. Iya kan? Nah, si anak-anak ini tadi mau melaporkan ini tadi. Nah, ternyata si anak ini tadi udah balik ke Indonesia. Bisa. Nah, karena permasalahannya di sini sama warga negara lain, otomatis kan nggak bisa dilaporkan. Pikirku gitu, Mbak. Bisa. Kalau ada korbannya 10 bisa itu. Korbannya 30. Wah, malah bagus itu. Jadi berita news terbaru itu. Tapi ini Mbak, yang jadi permasalahannya, toh mereka kan dapat uang karena menjual data diri mereka.
Nah, itu tergolong penipuan atau enggak yang jadi masalahnya? Nah, itulah kenapa saya bilang itu bukan menipu ini, jual Ah. identitas. Nah, resikonya mereka sendiri punya resiko di penjara. Itu bisa jadi. Karena Akhirnya itu tadi, semua betul. kebanyakan permasalahannya mereka seperti semua loh Mbak. Ada saksi nggak ada bukti nggak ada saksi. Itu aja terus loh. Aku lebih seneng kontennya Koko Faisal yang ngono. Mas gak jelas kabeh nih Koko Faisal itu. Mbak Vera itu tentang LPK. Koko Faisal itu tentang Kici-Kiwi. Iya kan? Kakak, Membahas masalah Kakak. penyalahgunaan dokumen. Di Taiwan juga sering sih terjadi Koko dulu, Koko dulu. Terus? banyak sekali terjadi penyalahgunaan dokumen. Kalau yang tadi saya dengar dari Mas Aski, itu termasuk nggak mereka sebagai pelaku? Termasuk. Termasuk. Mereka memberikan dan mengambil imbalan. Kecuali mereka diberi tanpa imbalan apapun. Kenapa di Hong Kong juga mereka dideportasi dan dipenjara? Ya karena mereka tahu dengan pasti data mereka dipakai orang lain dengan imbalan seperti tadi 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tidak ada imbalan dan mereka tidak tahu datanya itu dipakai, bahkan mereka tuh bisa melaporkan pihak yang menyalahgunakan. Betul. Jadi ya tergantung sih menurut saya ya, tergantung. Case by case. Tapi kebanyakan orang datanya dipakai itu biasanya tahu dan dibayar. Karena itulah kemenangan para money laundry. Di Taiwan beda. Di Taiwan mereka nggak tahu. Bahkan ada yang tiba-tiba itu udah dapat surat pengadilan. Wah, Mereka bahaya. nggak tahu. Nah, siapa yang menggunakan? Biasa mereka tuh membuka kartu di daerah-daerah yang terbuka kayak stasiun. Itu dengan orang-orang yang nggak jelas. Jadi misalnya, Miss ini TKW, mau buka kartu nih buat tawarin. Ada kartu gratis nih, mau nggak gue kasih hadiah A? Gitu. Mau dong, gratis kartunya dapat hadiah lagi. Udah buka nih, datanya Miss kan di saya. Siap. Saya bukain lagi kartu yang lain. Tanpa sepengetahuan Miss. Nah, kartu yang saya buka yang lain ini, saya jual ke orang lain. Wow. Dengan harga tinggi. Orang lain menggunakan kartu itu untuk menipu. Wow. Ini yang banyak terjadi di Taiwan. Makanya mereka juga masih belum paham kalau kartu itu jangan sembarangan. Oke, jadi ini perhatian buat teman-teman juga ya. Berarti memang data kita di luar negeri itu sangat rawan sekali untuk dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu ya. Iya, bahkan ada yang datanya itu selain dibuka kartu, dipinjamkan pinjol di Taiwan. Tiba-tiba TKI-nya nggak tahu apa-apa, plak, dapat surat pengadilan harus bayar karena peminjaman dana. Itu berarti apa? Gimana ya kok? Kayak misalnya nggak ada peringatan yang di Jepang ini ya, yang kemarin yang terjadi itu ya. Di Jepang itu ada surat peringatan dulu. Kamu harus membayar biaya sebesar segini-segini karena kamu telah membeli ini. Jadi mau nggak mau kalian harus bayar. Nah, setelah panggilan ketiga mungkin baru pihak ini datang ke tempat tinggal kita itu tadi. Kalau di Taiwan berarti langsung dapat surat peringatan dari pengadilan tadi ya? Dapat surat panggilan untuk penyidikan. Jadi datang harus bikin laporan. Nah, setelah bikin laporan, nanti baru dari pihak eksekutor, mereka baru memilah ini benar dia ada unsur dia tahu atau tidaknya. Kalau ada unsur tahunya ya udah dia dipanggil ke pengadilan. Kalau tidak, dan statusnya nanti baru ditetapkan antara dia ini korban atau dia ini terduga atau dia ini dari terduga bisa naik ke tersangka. Jadi harus BAP dulu di Taiwan itu. Unik Taiwan ini. Nah, di sini banyak teman-teman PMI yang tidak mengetahui. Dia sudah dapat surat pengadilan, udah ketakutan. Dan dia nggak mau pergi bikin BAP. Alhasil apa? Ditakutin sama agensinya, dideportasi, dipulangin aja daripada masalah. Sebenarnya kalau mereka datangin pengadilan BAP, belum tentu mereka ini dijadikan sebagai terduga. Bisa saja mereka ini korban. Nah, anak-anak PM ini takut begitu mendapat surat pengadilan. Di situ kita yang bingung. Harusnya kita mensupport terus. Datangin aja pengadilannya, datangin aja BAP dulu aja. Nggak usah takut, datangin kantor polisinya dulu. BAP dulu, status kamu belum jelas. Antara korban, terduga, atau terduga bisa naik ke tersangka. Oke, ini yang ingin saya sampaikan kalau di Hong Kong. Kali di Hong Kong beda total. Di Hong Kong, kalian memberikan identitas kalian pada siapapun. Dengan alasan apapun. Tidak ada surat pemberitahuan, tahu-tahu jam 3, jam 4, jam 2 malam Intel datang. Karena di Hong Kong itu sudah diinfokan. Tidak boleh membagikan informasi pada siapapun.
pada siapapun. Dan jika kalian ambil HP saya, HP private saya, kalian bagikan pada orang lain tanpa seizin saya juga bisa menuntut kalian. Ini bedanya di Hong Kong. Mengambil foto orang lain tanpa izin, kamu up, penjara. Memukul orang, lihat dari CCTV, penjara. Jadi Hong Kong itu tidak peduli ya. Karena Hong Kong sosialisasinya, informasinya itu sudah lengkap dan jelas. Baik secara media, elektronik, ataupun secara gambar-gambar di mana-mana. Jadi di Hong Kong selalu diingatkan dalam berbagai bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Tagalog, bahasa Thailand, terus bahasa Inggris, bahasa Cina. Jadi di Hong Kong itu sangat keras sekali ya. Dan tidak ada ampun. Kalau di Indonesia mencuri coklat, kita pernah viral setahun yang lalu, di mana ibu-ibu itu ambil coklat dari sebuah salah satu mart, terus masuk mobil, katanya lupa terus dibayarin, akhirnya yang mencuri malah menuntut balik yang dicuri. Kalau di Hong Kong nggak bisa. Di Hong Kong kamu keluar, walaupun kamu itu mau membayar tapi lupa, itu tetap penjara. Tidak ada ampunan. Karena kamu ada indikasi, jika tidak diketahui, maka kamu akan mencuri. Karena kamu ketahuanlah, maka kamu kembali. Jadi Hong Kong itu sangat ketat sekali. Tidak ada ampun. Jadi kalau di Taiwan saya sangat salut ya, di mana Taiwan ada surat teguran, peringatan atau apa. Kalau di Hong Kong nggak ada. Kamu sudah tahu identitasmu, bankmu kamu kasihkan orang. Dibayar atau tidak sama aja, deportasi. Oh, kalau misalnya memang mereka dipanggil, bikin laporan. Misalnya dia ini mencuri ini, ngelek ya. Enggak, kepencet, aku kepencet. Terus? Pada tahu kayak gini, misalnya dia ketahuan mencuri ini, itu nggak langsung disidang, enggak. Dia bakal dicari untuk laporan dulu. Nah, tergantung dia bicaranya gimana. Misalnya saya ini pikun, saya ada surat dokter kalau saya pikun. Nah, dibikin BAP itu, dia kalau ngomong pikun, dia ada alasannya, mungkin bakal disuruh mediasi dengan pihak yang merasa dirugikan. Tapi kan itu untuk masyarakat lokal, Koko. Kalau untuk para pekerja migran, kan sama. Di Jepang pun juga entah itu masyarakat lokal atau warga asing tetap disamakan di situ. Dan lebih lagi nih, kalau misalkan kan tadi versi yang di Indonesia, kalau di Jepang kita mencuri di dalam, kalau barang kita udah sampai di luar, dijemput kita pas waktu di dalam nggak pegang tangan kayak gini, itu nggak di penjara. oh ya, di Hong Kong itu ya, bajunya masih dipakai gini, dikelet ning ini, metu teko tututan, penjara. Pasti sidang dulu ya, panjang kali lebar, sidang, dan nggak boleh kerja. Jadi masih penjara luar sebelum ditentukan. Dan sebenarnya itu cuman peringatan bagi mereka. Tapi akibatnya adalah di blacklist. Kita tidak bisa kembali lagi. Karena itu di Hong Kong itu lupa. Tidak ada alasan. Di Hong Kong itu nggak ada alasan lupa. Iya. Miss, semuanya saya pamit dulu ya. Saya mau telepon Mas Yon dulu, katanya ada yang penting. Oh siap. Dimasuknya nggak bisa tadi Mas Yon ya? Penuh soalnya, ini 4 orang soalnya. Iya, sudah tak undang tapi nggak naik. Yang Pak turun. Weni, bye-bye. Bye-bye, terima kasih. Oh, biar Mas Yon bisa naik. Mbak, aku turun biar. Oke, Mas Yon siap. bisa naik. Artinya masih sambil ngerjain kerjaan. Oke, siap. Mbak Vera, kita tektokan ya. Oke, siap. Siap, terima kasih Mbak Vera. Ya, Mbak. Siap, Oke. siap, terima kasih.